Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil pengujian yang kami lakukan menggunakan Random Forest Classification. Di sini dari kelompok 2 sendiri, kelompok 1 sendiri itu terdiri dari Adi Faisal, Farumidat Mudafar, yaitu saya sendiri, kemudian Muhammad Razak Noval, dan Rangga Dwi Caniago. Next. Nah, sebelumnya Random Forest Classification itu apa sih? Nah, jadi Random Forest Classification merupakan salah satu teknik yang digunakan pada machine learning yang termasuk ke dalam kelompok ensemble learning. Nah, ensemble learning itu menggabungkan hasil dari beberapa model untuk meningkatkan kinerja dan kestabilan prediksi. Nah, seperti apa berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rangga. Pada Rangga saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya kita akan mengenal apa saja sih tahapan dalam menganalisis data. Yang pertama itu ada decision trees, kemudian ada bootstrap sampling, kemudian ada random feature selection, setelah itu ada voting of averaging, lalu ada artifacts error, kemudian ada feature importance, dan yang terakhir ada kemampuan menangani overfitting. Next. Nah, bagaimana dengan alur codingnya? Nah, pada gambar di bawah kita dapat melihat bahwa pertama kali kita akan import pandas, kemudian import numpy, kemudian import seaborn dan import matplotlib. Nah, kemudian dari kita akan mengimport file dari Google Colab, kemudian filenya akan diproses pada kode selanjutnya. Nah, setelah itu uh, proses akan dilanjutkan dengan define beberapa hal. Di sini ada shape, head, tail, info, describe, is null, dan lain-lain. Nah, kemudian lanjut ke bagian sebelahnya, kita akan mengimport beberapa library juga yang diperlukan. Next. Nah, bagaimana hasil dari random forest classification? Untuk bagian import modul, yang pertama ini kita akan import modul pandas, numpy, seaborn, dan matplotlib. Nah, yang mana hasil itu terlihat seperti di bawah. Ketika kode dijalankan, kode lain 2 dijalankan, yakni yang from Google Colab import files, nanti si Google Colab akan meminta file untuk diupload ke dalam program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi Faisal. Selanjutnya pada baris yang pertama itu kita baca file yang telah kita upload. Baris kedua kita membaca panjang dan lebar file. Baris ketiga melihat data awal dan baris keempat melihat data akhir. Next. Untuk di bagian yang ini, baris pertama kita lihat informasi yang ada pada tabel yang terletak dalam data. Baris kedua mendeskripsikan data CSV yang diimport ke dalam file. Next. Untuk bagian ini, is null untuk mengidentifikasi nilai kosong. Baris keduanya untuk melihat jumlah nilai kosong dalam data. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Baik, pada tabel sekarang pertama kita mengambil data dari generation dan kita menghitung nilainya. Jadi pada file CSV-nya terdapat beberapa tabel yang berjumlahnya sangat banyak. Jadi pada perintah kali ini kita hanya mengambil data dari generation, di mana kita menghitung nilainya, di mana generation 1 ada 166, generation 5 ada 165, 3 ada 160, 4 ada 121, 2 ada 106, dan 6 ada 82. Selanjutnya kita mengambil nilainya, di mana kita mengambil nilai dari tabel pertama, nilai X-nya dari yang pertama. Min 1 ini mengidentifikasi bahwa kita tidak tahu nilai pastinya, sehingga kita taruh min 1. Dan kita ambil nilai Y-nya tadi, kita ambil juga dengan nilai min 1, karena kita tidak tahu tadi nilai pastinya ada berapa, jadi kita taruhkan perintah min 1.
Lalu kita melihat bentuknya, nilai X-shape. Jadi nilai X-shape itu jumlahnya ada 800 untuk ke bawahnya, dan barisnya ada 800 dan barisnya ada 12 dan kolomnya ada 800. Lalu kita melihat nilai shape-nya tadi, nilai Y shape-nya ini, nilai vertikalnya ada 800. Selanjutnya kita ambil nilainya dengan square model, kita import train test, lalu kita coba pelatihannya untuk nilai X dan nilai Y. Dengan nilai random tadi, nilai randomnya kita taruh 99. Lalu pada selanjutnya kita menampilkan nilai klasifikasi dari data Pokemon Generation yang ada dalam data Pokemon tadi. Di sini kita upload ulang, import library-nya, kita upload Pandas, Seaborn, dan Matplotlib untuk menampilkan hasilnya. Setelah kita baca ulang nilai Pokemon-nya, setelah kita menghitung nilai dari generation-nya dengan value code. Selanjutnya kita membuat tampilannya dengan SNS code plot X, kita definisikan nilai generation-nya. Selanjutnya kita menambahkan label dan judul. Lepas itu label X kita namakan generation, label Y kita namakan jumlah generation, dan title dari semuanya itu generation variable on float, dan kita tampilkan hasilnya. Jadi berikut adalah hasil dari gambar grafik dari nilai generation yang sudah kita ambil. Jadi untuk nilai X-nya itu kita tambahkan tadi generation, nilai Y-nya kita namakan count of generation, dan totalnya itu judulnya tuh generation variable code float. Jadi di sini dia menampilkan jumlahnya sesuai dari slide keempat tadi. Ada nilai generationnya berapa, nilai 1 ada 160 berapa, nilai 2 ada 100 berapa, nilai 3 ada 150 berapa, nilai 4 ada 130 berapa, nilai 5 ada 160 berapa, dan generation ke-6 ada 80-an. Baik, selanjutnya akan jelaskan oleh Bang Farouk. Nah, baik, kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari hands-on untuk random forest classification ini. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, random forest ini merupakan model klasifikasi yang sangat efektif dan populer dalam machine learning. Karena di sini menggabungkan konsep machine learning untuk meningkatkan keakuratan dan kestabilan prediksi. Dasar dari random forest ini sendiri itu adalah decision tree atau pohon keputusan, di mana pada algoritma ini membangun banyak pohon keputusan selama pelatihan dan masing-masing memberikan prediksi kelas. Nah, untuk meningkatkan variasi dan mengurangi ketergantungan antar pohon, teknik bootstrap sampling itu digunakan untuk membuat dataset pelatihan yang berbeda-beda untuk setiap pohon. Nah, selain itu, setiap pohon hanya melibatkan subset acak dari fitur yang tersedia. Nah, ini mengurangi korelasi antar pohon dan membuat model lebih robust. Nah, proses voting atau averaging dari pohon-pohon model tersebut menghasilkan prediksi akhir. Nah, averaging itu yaitu nilai rata-ratanya gitu ya. Nah, kemudian out of back error itu memberikan perkiraan kesalahan model pada data yang tidak digunakan dalam pelatihan, memberikan insight tentang kinerja model secara keseluruhan. Random Forest juga menyediakan metrik untuk mengevaluasi kepentingan masing-masing fitur dalam membuat prediksi. Overfitting dengan menggunakan banyak pohon yang dilatih dengan sampel acak membuat prediksi. Nah, itu memudahkan untuk investasi model. Nah, kelebihan lainnya termasuk kemampuan bawaan untuk mengatasi overfitting dengan menggunakan banyak pohon yang dilatih dengan sampel acak, serta fleksibilitasnya dalam menangani berbagai tugas klasifikasi, termasuk masalah dengan fitur-fitur kategorikal atau numerik. Nah, selain itu, Random Forest cenderung tahan terhadap noise dalam data, menjadikannya pilihan yang kuat dan andal dalam banyak aplikasi machine learning, terutama di situasi di mana prediksi akurat dan toleransi terhadap kompleksitas data diperlukan. Nah, jadi demikian kesimpulan yang bisa kita dapat dari hands-on praktikum Random Forest kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.